Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan belajar mengenai kalimat terbuka dan tertutup, menulis kalimat matematika, menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaian atau hasilnya. Jadi kita belum tahu kalimat itu benar atau salah. Nah, contohnya saja ya. X adalah gunung tertinggi di Indonesia. Nah, X ini kita belum tahu gunung apa itu. Jadi kita belum tahu kalimat itu bernilai benar atau salah. Kemudian Z merupakan kelipatan 8 sama. Z kita juga belum tahu Z itu bilangan berapa. Kemudian 2 kali A ditambah 3 adalah 15. Nah, A itu sendiri merupakan bilangan berapa kita juga belum tahu. Jadi kalimat-kalimat ini disebut kalimat terbuka karena kita belum tahu berapa nilainya dan apakah hasilnya benar atau salah. Kemudian kalau kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui penyelesaian atau hasilnya. Jadi kita sudah tahu kalimat itu benar atau salah. Contohnya, Puncak Jaya adalah gunung tertinggi di Indonesia. Nah, ini bernilai benar karena memang gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya yang ada di Papua. Kemudian 3 merupakan kelipatan dari 8. Nah, kita tahu ini adalah salah karena 3 bukan kelipatan dari 8. 2 kali 6 ditambah 3 adalah 15. Benar, 2 kali 6, 12 ditambah 3 adalah 15. Jadi kalimat ini bernilai benar dan merupakan kalimat tertutup juga. Kemudian kalau kita punya soal, tentukan mana yang merupakan kalimat terbuka dan mana yang merupakan kalimat tertutup. Yang pertama, KPK dari 4, 6, 8, dan 12. Karena kita bisa mengetahui soal itu, kalimat itu bernilai benar atau salah, maka dia disebut kalimat tertutup. Kemudian yang nomor 2, 3 kali P dikurangi 20 adalah 15. Nah, P itu sendiri kita belum tahu bilangan berapa, maka kalimat ini disebut kalimat terbuka. Kemudian 5, 10, 15 adalah bilangan kelipatan dari 5. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu kalau itu nilainya benar atau salah. Jadi ini termasuk kalimat tertutup. Nah, yang keempat, X adalah faktor dari 50. X itu sendiri kita kan belum tahu berapa nilainya. Jadi kita belum bisa mendefinisikan kalimat itu nilai benar atau salah, maka dia disebut kalimat terbuka. Selanjutnya adalah menulis kalimat matematika. Nah, jika kita punya kalimat-kalimat sebagai berikut, kita akan merubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat matematika. Yang pertama, jumlah kuadrat D dan 3 adalah 130. Karena kata-katanya kuadrat D, maka kita buat B kuadrat ditambah 3 sama dengan 130. Kemudian yang kedua, selisih kuadrat X dan 3 adalah 4. Maka kalimat matematikanya adalah X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian yang nomor 3, 5 dikali X kemudian dikurang 1 sama dengan 4. Kalimat matematikanya 5X dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian yang keempat, keliling persegi yang sisinya S adalah 44. Nah, keliling persegi rumusnya adalah 4 kali sisi. Maka kita bisa buat kalimat matematikanya adalah 4S sama dengan 44. Yang kelima, keliling segitiga yang sisi-sisinya A, B, C adalah 45. Keliling segitiga kita tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya. Maka kalimat matematika dari kalimat ini adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 45.
Kemudian yang keenam, Ana mempunyai 10 permen. Kemudian diberikan kepada adiknya N2 dan bersisa 4 permen. Maka kalimat matematikanya adalah 10 dikurangi N sama dengan 4. Selanjutnya kita akan belajar cara menyelesaikan persamaan matematika. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan matematika. Yang pertama, apabila ada tanda kurung, kita harus menyelesaikan itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus mengumpulkan variabel dengan variabel dan angka dengan angka. Nah, pada sisi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita menyelesaikan variabel itu sendiri. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Yang pertama, kita di sini akan punya 4 contoh soal. Kita mulai dari yang nomor 1. Di situ ada negatif 3x ditambah 3 sama dengan 12. Karena tidak ada tanda dalam kurung, berarti kita langsung mengumpulkan variabel pada satu sisi dan angka pada sisi yang lain. Ingat, di sini ada variabel, ini angka, berarti kita harus mengumpulkan 3 dan 12 ini pada sisi yang lainnya. Nah, jadi di sini, di sisi yang sebelah kiri bersisa negatif 3x. 3 kita pindahkan ke sisi sebelah kanan, karena ketika pindah kita harus merubah semua tandanya. Kalau awalnya dia bertanda positif atau tambah, berarti dia pindah menjadi tanda kurangi. Kemudian kita kurangi 12 dikurangi 3 itu 9. Nah, di sini negatif 3 angka, X variabel, 9 juga angka. Jadi negatif 3 harus kita pindahkan ruas, karena di sini negatif 3 dan X itu adalah perkalian, maka ketika dia pindah menjadi pembagian, X sama dengan 9 dibagi negatif 3, maka X sama dengan negatif 3. Kemudian contoh nomor 2, kita punya soal negatif 2x ditambah 3 sama dengan 5x ditambah 12. Sama, di sini tidak ada tanda dalam kurung. Jadi langsung kita kumpulkan variabel pada satu sisi dan angka pada sisi yang lainnya. Misalkan saya mau mengumpulkan variabel di sisi sebelah kiri, maka tuan rumah kita tulis dulu negatif 2x, kemudian pendatang kita tulis setelahnya. Karena di sini 5x positif, maka pindah menjadi negatif 5x. Kemudian sama untuk sisi yang sebelah kanan. Tuan rumah 12 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian 3 ini kan pendatang, kita tulis setelahnya. Karena awalnya ini adalah positif, ketika dia pindah menjadi negatif. Nah, kita hitung negatif 2x dikurangi 5x hasilnya negatif 7x. 12 dikurangi 3 hasilnya 9, maka x sama dengan 9 kita bagi negatif 7. Nah, jadi hasilnya x sama dengan negatif 9/7. Kemudian kita ke nomor 3. 3 dikali a dikurangi 4 sama dengan 5, 2 dikurangi a. Nah, kita harus selesaikan tanda dalam kurung terlebih dahulu. Nah, tapi karena di sini variabel dan angka tidak bisa dikurangi, maka kita kalikan 3 dikalikan a, 3 dikalikan negatif 4. Jadi 3a dikurangi 12. 5 kita kalikan dengan 2, 5 kita kalikan dengan negatif a. Jadi 5 kali 2 10, 5 kali negatif a negatif 5a. Nah, dari sini kita akan mengumpulkan variabel pada satu sisi dan angka pada sisi yang lainnya. Tetap tuan rumah kita tulis terlebih dahulu. 3a negatif 5a pindah menjadi plus 5a. Kemudian 10 negatif 12 pindah menjadi plus 12. Jadi
3A ditambah 5A 8A sama dengan 10 ditambah 12 22. Jadi A sama dengan 22 per 8. Nah ini 22 per 8 bisa kita sederhanakan menjadi 11 per 4. Terakhir kita punya 3 dikali 2M dikurangi 5 ditambah 6 sama dengan 4 dikali 2 min M ditambah 13. Nah kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikalikan 2M 6M, 3 kalikan negatif 5 negatif 15, kemudian ditambah 6 sama dengan 4 dikali 2 8, 4 dikali negatif M negatif 4M ditambah 13. Kemudian kita hitung terlebih dahulu. Negatif 15 ditambah 6 itu negatif 9. 8 ditambah 13 21. Nah dari sini kita kumpulkan variabel dengan variabel, angka dengan angka. 6M negatif 4M pindah jadi plus 4M. 21 negatif 9 pindah jadi plus 9. Jadi 6M ditambah 4M adalah 10M. 21 ditambah 9 adalah 30. M sama dengan 30 per 10, maka M sama dengan 3. Nah sudah paham kan? Selanjutnya, agar kalian bisa lebih paham lagi, silakan dicoba untuk mengerjakan tugas-tugas berikut, kemudian dikirim ke guru mata pelajaran masing-masing. Jangan lupa menyertakan nama, kelas, dan nomor absen pada tugas kalian. Nah, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada materi yang selanjutnya.